dia apa statement kami melawan narasi global, melawan kesepakatan para elit di Indonesia, ya akhirnya kami tidak boleh berdemokrasi gitu. Jadi kesimpulannya adalah aja deh tadi karena sudah jelaskan M-Block. Ya, jadi sekali lagi M-Block itu sebuah creative hub di Jakarta yang crowd pullernya itu sebetulnya acara musik, karena kita punya sebuah gedung khusus untuk konser, gedung yang sudah beberapa artis banyak tampil di sana, mulai dari yang artis-artis baru sampai slang juga sudah tampil di sana. Tinggal nunggu SID aja yang belum nih. Ayo, saya dengan senang hati sih kalau disuruh berangkat besok, saya berangkat besok dari Jakarta nih. Oke. Iya. Ya, Jering. Kita nih mau ngomong sedikit soal Bung Glenn ya. Karena Bung Glenn itu sebagai salah satu founder. Maaf. Ini kan kita akan ngomongin hal yang agak menyentuh lah. Jadi saya mau bikin statement dulu di Instagram JRGSEDI. Kalau orang mau menyimak ini bisa ke akun Devil Dice ya. Sebentar. Bentar. Mau ganti akun? Enggak. Di sini dulu sebentar. Oke, bentar. Saya bikin. Soalnya di Instagram saya tuh saya nggak bisa bikin caption. Oh iya. Pinnya ya. Oh, bukan Devil Dice nih. Oh, oke, ini Devil Dice. Bukan Devil Dice. Oke. Ini akun Jering ini. Oh, sorry. Bingung. Berarti sudah oke sekarang ya? Sudah oke sekarang ya? Oke, saya taruh handphone dulu supaya saya bisa fokus diskusi. Oke. Let's do this. Oke, jadi teman-teman. Mas Jacob. Ya. M-Block itu kan ya sebuah kreatif hub yang salah satu pendirinya adalah almarhum Bung Glenn gitu ya. Kami ada berenam, ada Mas Andoko di sana, ada Wendy Putranto, ada Lance, ada Mas Mario dan saya sendiri gitu ya. Nah, jadi Mas Jacob salah satu founder. Oke. Betul, saya co-foundernya ya. Nah, saya dengar terakhir sebelumnya Bung Glenn-nya pergi gitu ya. Ada rencana kerjasama ya dengan Jering sih kalau nggak salah ya. Atau mungkin kalau bisa cerita dulu bagaimana sih awal perkenalannya Jering dengan Bung Glenn, terus apakah pernah manggung bareng di mana gitu ya, dan seterusnya. Mungkin bisa cerita ke kita semua. Oke, sangat bisa. Oke, saya mulai kalau tahu Glenn kan mungkin hampir semua orang di Indonesia, terutama yang generasi 90-an, itu pasti tahu akan familiar dengan nama Glenn Fredly kan. Jadi tapi saya melihat transformasi yang menarik dari Glenn itu sekitar tahun berapa ya? Dia tuh bertransformasi dari sekedar seorang entertainer menjadi lebih dari sekedar entertainer tuh sekitar tahun mungkin 2007, 2008 atau 2009 itu ya. Nah, ya. Jadi kami belum pernah ketemu. Mungkin pernah ketemu di beberapa konser, cuman nggak ngobrol. Tapi waktu itu saya melihat dia tuh bertransformasi dari musisi pop, ya anggaplah musik pop meskipun dia tidak pure pop, menjadi seorang yang dia tuh seperti musisi yang punya sebuah visi gitu loh. Jadi biasanya kan musisi hanya sekedar entertainer. Jadi saya melihat Glenn tuh dia tuh musisi tapi dia tuh seperti ada visi luar musik yang hendak dia suarakan. Dan melihat dia tuh orang yang sangat percaya akan sebuah konsep keadilan, sebuah konsep sesuatu hal yang besar dan adil yang bisa dinikmati oleh dia tuh intinya yang fair, yang transparan. Jadi dari sana saya lihat transformasi dia. Pertama kali ketemu dan berteman itu di tahun 2013-an, 2014. Kami mulai kontak-kontakan. Suaranya saat itu kan SID baru memulai gerakan Bali Tolak Reklamasi itu baru saja
dimulai gitu 2014. Dan saya sama Glenn kotak-kotakan awalnya di Twitter kan, saling follow di Twitter, terus saling DM-an. Terus teman-teman apakah bisa mendengar suaranya jering? Dia punya banyak bisa tolong diketik pemikiran yang saya respect. Jadi akhirnya saya follow dia, kami teman-teman. Dan ketika Glenn waktu itu ke Bali, ini suara saya kedengeran? Enggak? Teman-teman, ya. Suaranya nggak keluar, suara. Suara hilang. Sekarang? Oke, langsung kita lanjut ya. Lanjut tentang Bung Glenn ya, sosoknya. Oke. Ya, 2014 Glenn saat itu sedang di Bali. Ya, sosok Bung Glenn. Jadi 2014 itu pertama kali hitung dan bercerita banyak dan saya tidak ada meminta Glenn untuk mendukung gerakan Bali Tolak Reklamasi, tapi dia menawarkan dirinya sendiri. Saat itu Glenn konser di Hard Rock Cafe kalau nggak salah. Ya benar, Hard Rock Cafe Bali. Di depan Pan. Oke. Halo. Oke. Ya, halo. Coba kolom komennya coba dimatiin aja. Kolom komennya coba dimatiin, Mas. Sudah dimatikan. Oke. Sudah. Oke, sip. Jadi 2014 itu Glenn menawarkan diri untuk mendukung gerakan perjuangan rakyat Bali. Nah, sejak itu kami mulai intens. Sejak itu kami mulai intens saling berhubungan, saling kontak-kontakan, dan kalau dia pas waktu itu dia sedang ke Bali, dia kontak saya, lalu kami ketemuan, ngebir, diskusi tentang kami berdua. Kalau Glenn sendiri sih dia sangat tertarik sama politik dan dia tuh dia punya cita-cita untuk dia punya cita-cita yang sungguh besar untuk musisi di Indonesia Timur. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi dia sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang musisi, saya lihat sosok Glenn tuh tipe orang yang satu, dia tuh penyabar, orangnya sangat penyabar. Jadi saya sangat susah membayangkan seorang Glenn itu kalau sampai marah atau sampai naik pitam itu. Dia sangat sabar, pembawaannya sangat slow, kalem, tapi punya cita-cita yang sangat besar dan dia serius gitu loh. Dia orangnya sangat committed terhadap apa yang dia cita-citakan. Jadi dia tuh nggak sekedar ngomong aja, nggak sekedar punya wacana aja, tapi dia memang mencoba mewujudkan apa yang dia wacanakan itu agar beneran terjadi. Jadi kalau menyimpulkan sosok seorang Glenn adalah dia tuh orang yang committed. Kalau saya melihatnya, orangnya committed. Dia tuh komitmennya tinggi ketika dia memimpikan sesuatu, mengidamkan sesuatu, itu dia orangnya committed terhadap mimpinya itu, dan dia orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipegang omongannya. He's a true gentleman to me. He's a real gentleman. Oke, ya itu makanya kita semua kehilangan ya. Masa Indonesia ini tidak hanya rekan-rekan musisi, tapi teman-teman lain juga sangat merasakan kehilangannya gitu ya. Nah, betul. Jadi kalau boleh disimpulkan lagi, sumbangannya Jering ya terhadap Indonesia tuh apa sebetulnya? Persisnya ya, selain musik saya gitu ya. Sumbangsi Glenn. Cara dia mengajak. Iya, atau apa dari sisi kemanusiaan mungkin ya. Ya, betul. Jadi kalau saya melihat sosok Glenn ini sangat potensial menggantikan posisi Bang Iwan. Karena Bang Iwan kan sudah tidak terjun lagi untuk maksudnya beliau masih peka terhadap sosial politik, tapi beliau tidak terjun lagi seperti dulu. Dan Glenn ini tipe yang beneran terjun melakukan
doing whatever he's committed to do. Jadi waktu itu saya ngeliat sih Glenn ini sosok yang sangat potensial menggantikan, bukannya saya tidak bermaksud Bang Iwan harus diganti, obornya Bang Iwan tuh gitu. Itu yang saya lihat di sosok Glenn. Dan jadi sumbangsih Glenn terhadap komunitas musik Indonesia sudah jelas banyak itu. Ya salah satu manifestasinya ya M-Block ini kan. Itu yang nyata. Yang bisa kita lihat secara fisik, visual gitu. Kalau mindset, pola pikir, saya rasa saya pikir Glenn itu cukup banyak mempengaruhi musisi-musisi di luar musisi-musisi yang musisi pop kebanyakan terkenal dengan tanda kutip peka situasi sosial politik itu kan biasanya musisi yang tidak terlalu pop ya biasanya gitu. Saya tidak bilang musisi pop itu tidak punya kepedulian, tapi itu stigma yang ada di Indonesia. Glenn ini menginspirasi cukup banyak musisi-musisi yang memainkan musik pop, tapi mereka punya kesadaran politik dan mereka tidak ragu atau tidak malu untuk menyuarakan keresahan mereka dalam bentuk lagu. Sumbangsih dia terhadap kerja keras Glenn selama ini yang berusaha mewujudkan mimpi-mimpi mereka menjadi nyata. Ini putus-putus lagi? Enggak? Aman? Oke. Suara coba tes lagi. Tadi belakangan hilang. Enggak. Baru berapa kalimat yang terakhir aja yang hilang. Oke. Tapi ya, tentang lagi. Semangat. Sudah. Ya, oke ya. Volumenya Mas. Betul. Oke, tadi sampai mana tadi ya? Ya kalau saya lihat sih gitu. Jadi sosok. Ya, oke. Ini kedengeran sekarang? Kedengeran. Terakhir tuh ya, kami dengar ada bisa dibilang sumbangsih Glenn ini kepada komunitas sangat jelas. Komunitas musik ini ada beliau mewarisi salah satunya M-Block. Dan juga secara pemikiran saya pikir Glenn juga mempengaruhi banyak musisi untuk tidak ragu-ragu menyuarakan sosial atau isu-isu di luar perihal perasaan. Jadi begini loh, kalau Glenn itu saya lihat sebagai mungkin kalau di lagu, kalau secara lagu Glenn itu mungkin lagu-lagu dia yang langsung bercerita directly tentang isu politik mungkin tidak ada. Tapi ketika dia live, ini kedengeran? All good? Enggak. Ya. Oke. Sip. Oke. Sepertinya algoritma nyuruh saya untuk nyanyi aja. Jadi jering, kamu itu musisi, kamu nggak boleh ngomong, kamu tuh nyanyi atau main drum. Makanya setiap saya bicara langsung di-cut sama algoritma. Oke. Tadi ini kembali ke Glenn ya terakhir ya. Ya sumbangsih Glenn ya itu tadi secara pemikiran saya merasakan. Jadi dan secara warisan secara fisik juga peninggalan beliau yang akan dikenang selama-lamanya oleh generasi-generasi selanjutnya itu sudah ada jelas, itu ada M-Block. Jadi ya dia akan, nama Glenn saya rasa akan selamanya terpatri sebagai sosok musisi yang bisa masuk ke semua golongan. Jadi Glenn itu punya keistimewaan yang jarang dimiliki oleh musisi lain. Dia tuh bisa masuk ke semua kalangan. Tidak pernah dengar orang atau musisi lain yang membicarakan negatif tentang Glenn, itu tidak ada. Jadi ya itu sulit loh. Itu sangat sulit. Terlebih dia tuh punya movement kan, dia punya movement ini itu, dia punya banyak gerakan yang dia inisiasi, dan itu semua gerakannya dia tuh tidak menimbulkan musuh gitu, meskipun gerakannya dia tuh sebenarnya rentan menimbulkan musuh, tapi cara Glenn berdiplomasi itu sungguh cantik, dan itu sebuah nilai yang susah. Itu memang kalau saya lihat sih itu udah bakat sih, itu gift, udah bawaan lahir, itu tidak bisa ditiru. Mungkin bisa dipelajari tapi tidak bisa ditiru. Ya, oke.
Berarti positif sekali ya. Nah terakhir tuh kami dengar ada rencana kerjasama membuat lagu atau apa gitu dengan Glenn. Buat lagu. Jadi ya? Sekitar saya lupa di DM itu ada kok tanggalnya. Ya, dua bulan sebelum beliau berpulang itu beliau DM saya nanya gitu, Bli, saya punya lagu nih kayaknya cocok Bli nyanyiin, saya punya lagu kayaknya cocok kita nyanyiin berdua gitu. Terus saya bilang, oh mantap bro, coba kirim lagunya. Terus lalu Glenn bilang, ntar saya jadi kayaknya lagu itu belum 100% jadi dia masih merevisi beberapa part. Jadi ntar saya revisi, masih ada perbaikan dikit, nanti saya kirimin ke WhatsApp kalau udah jadi. Dia bilang gitu. Lalu sebulan nggak ada kabar. Lalu saya tanya lagi kan, setelah sebulan lebih nggak ada kabar, saya tanya lagi, bro gimana jadi collab? Oh jadi Li, ini lagunya ntar lagi ya. Jadi sayangnya sih, yang sangat saya sesali sih, dan belum sempat lagunya gitu. Jadi akhirnya proyeknya nggak akan terwujud sama sekali karena saya nggak tahu lagu yang mana. Misalnya almarhum sudah sempat mengirim lagunya kan, mungkin saya bisa coba melaborasikan karya tersebut, saya bikin sebuah persembahan untuk Glenn, mungkin bisa. Tapi karena dia belum ada kesempatan mengirim lagunya ke saya, jadi itu ya proyek yang akan nanti kami selesaikan on the other side of the world, I guess. Nah, ini jadi inget terus Bung Glenn ini, jadi begini, Bung Glenn itu waktu kami mau mendirikan M-Block, jadi dia tuh yakin visinya ada musik itu sebagai crowd puller ya, untuk orang-orang mau datang, dan memang itu sudah terbukti gitu ya selama 6 bulan kemarin sebelum COVID ya. Lalu belakangan dia juga makin sering menyuarakan bahwa dia punya keyakinan begini, musik itu musik Indonesia ya bisa sebagai lokomotif industri kreatif gitu ya. Itu keyakinan dia sekali. Kalau untuk kasus M-Block sih itu benar, karena memang image M-Block tuh musik gitu ya, dan rentetannya dari kegiatan itu tuh banyak gitu. Nah, tapi kalau secara umum untuk kita dunia musik, apakah Jering juga punya pendapat yang sama atau maksudnya mendukung nggak pendapatnya Bung Glenn itu, musik sebagai lokomotif industri kreatif gitu? Iya betul. Jadi Glenn ini dia tuh punya jiwa entrepreneur yang besar sebenarnya. Jadi beliau juga selain musisi, dia punya jiwa entrepreneur yang cukup kuat gitu. Dan dia suka mengkoneksikan beberapa titik yang dia rasa sevisi atau selaras. Dia akan gabungkan titik-titik itu, lalu dia akan menjadikannya sebuah sinergi budaya atau sinergi kreatif yang sifatnya saling menguntungkan. Jadi semua orang win-win di sana, tidak ada yang dirugikan. Dan itu konsep itu jadi balik ke wacana musik sebagai lokomotif industri kreatif itu sangat masuk akal. Karena itu sudah memang is a whole package gitu loh. Jadi music comes with fashion, music comes with lifestyle. Lifestyle itu bisa kayak culture kopi, culture budaya-budaya lain atau motor segala macam, itu it comes together. Jadi musik itu bisa banyak hal yang ditarik oleh musik ini banyak sekali. Jadi musik is not only music, but if you can seperti yang Glenn impikan itu sebagai lokomotif industri kreatif yang lain untuk maju bersama, untuk berhasil bersama, to succeed together, to become a team yang saling support, yang punya habitat yang sehat untuk saling mensupport, itu sangat-sangat mungkin. Nah makanya ini ide M-Block ini saya rasa perlu ditiru juga oleh kota-kota lain. Dan misalnya kalau kita bilang M-Block kan dia lebih cair kan gini ya, maksudnya secara genre musiknya lebih fluid kan, di sana bisa menerima any kind of music. Dan bukan hanya musik kan, di sana bisa ada different kind of performance arts juga masuk juga di sana kan. Betul. Ya, betul. Nah, itu yang menarik dari M-Block, karena kalau misalnya bilanglah kayak bar rock and roll bar atau bar
kalau bar jazz, like a jazz bar itu kan banyak di nggak banyak sih, cuman ada beberapa, tapi mereka kan segmented jazz, only jazz. Begitupun dengan rock seperti di Twice Bar di Bali. Begitupun dengan venue-venue yang hanya menyuguhkan musik elektronik atau DJ, itu banyak banget kan. Jadi perlu tempat yang bisa menjadi oase atau muara untuk semua dunia kreatif ini bersatu. Dan Blok sudah melakukannya, semoga bisa menjadi pilot project, semoga bisa menjadi percontohan yang berhasil dan kita bisa semua pelaku kreatif di Indonesia bisa membuat Glenn bangga lah di surga. Mudah-mudahan, amin. Ya. Nah, ini hari ini kan kita juga berduka kembali nih karena kita kehilangan musisi senior Didi Kempot gitu ya. Nah, kalau menurut Jering sendiri apa sumbangsinya almarhum Didi Kempot untuk musik Indonesia atau secara umum, ada kesan mungkin? Ini emang tahun yang aneh ya Mas Jacob ya. It's a weird year. It's just getting stranger. Jadi makin hari makin bulan kayak makin banyak kejadian aneh. Tentang Mas Didi Kempot, saya ketika kan istri saya ngasih kabar tadi pagi kan, Pak, Mas Didi udah nggak ada. Saya langsung mikir, kenapa ya? Why is always to be orang baik? Why the good guys, you know? Why the good guys? Like, I mean like Glenn itu bisa, nggak ada yang apa namanya? Ya, kita semua sepakat Glenn itu is a good guy, he's a gentleman. Dan Mas Didi Kempot juga dia tuh seorang musisi yang apa adanya, like genuine, organik, tidak pakai gimmick, tidak pakai drama, tidak pakai kontroversi. He's just being him. Dia hanya menjadi diri dia sendiri dan itu langka di Indonesia, langka musisi kayak Mas Didi itu langka. Dan dia berpulang gitu. Jadi ya sedih sih karena saya tahu banyak orang yang terutama dari kalangan grassroots ya, dari kalangan working class, kelas pekerja itu banyak banget. Kalau saya pribadi, saya respect sama Mas Didi, tapi saya belum pernah nonton konsernya. Tapi saya respect dengan apa yang dia lakukan karena saya tahu itu organik, itu genuine. He's just being who he is. Dia menjadi dirinya sendiri dan itu sikapnya dia untuk menjadi diri sendiri itu yang langka di Indonesia. Makanya kepergian beliau itu ya sebuah kehilangan bagi banyak orang. Ibu mertua saya suka banget sama Didi Kempot. Ibunya saya ya suka banget sama Didi Kempot. Jadi ya orang-orang musisi seniman organik seperti itu sangat langka Mas di Indonesia. Dan ya karena sekarang ini kita kan everything about gimmick, everything about content, everything about kontroversi, like. So ya. Semoga apa ya? Nggak tahu sih ya. Sedih. Setelah Glenn, lalu Bang Didi, ya semoga nggak ada lagi musisi baik yang seperti itu. Yang mendadak perginya ya. Ya tapi balik lagi ke ke pertanyaan filosofikal, like maybe mungkin mereka lebih baik, kita nggak tahu. Mungkin mereka berada di tempat yang jauh lebih baik sekarang. Mungkin mereka sudah benar-benar menemukan apa itu arti kata damai sekarang kan. Mungkin dunia ini is a neraka gitu, dan sekarang mereka ada di tempat yang lebih baik karena mereka memang layak ada di sana gitu. Karena mereka tuh orang-orang yang baik, hatinya tuh bersih gitu, lurus aja gitu. Jadi mungkin mereka maybe they're too good. Mungkin mereka terlalu bagus untuk this civilization, untuk peradaban ini. Jadi mereka ditaruh di tempat yang lebih mulia. See it from the positive perspective gitu. Jadi thank you. Nah, sekarang kita ngomong tentang SID deh gitu ya. Ini SID setahu saya kan mulai berdirinya tahun 1995 ya, kalau nggak salah ya. Betul. Jadi tahun ini sudah 25 tahun dong harusnya. Iya ya, tahun ini ya. Jadi SID itu perjalanan panjang loh, 25 tahun untuk grup band ya. Nggak terasa sih. Iya. Silakan minum. Nggak, saya mau minum dulu sebelum saya jawab karena ngomongin SID harus ada apinya sedikit. Silakan, cheers.
Cheers, ini dari Oke. sponsor saya Iceland Vodka. Cheers ya, Mas Jacob nggak minum malam ini? Saya minum apa ya? Nggak ada. Kering. Minum flapjack. Minum flapjack. Yeah. Minum kopinya almarhum Pak Rai. Oh, ngomong-ngomong juga sebenarnya tuh kita kan juga ini dalam rangka mengenang Kang Ayib ya. Iya. Iya sih. So many. Ya, makanya udah. tadi saya bilang sama Mas Jacob, ini tahun ini aneh banget, semua orang-orang baik ya. Mas Ayib, like semua sepakat, maksudnya orang-orang kreatif Indonesia tuh semua sepakat Mas Ayib itu adalah salah satu orang yang paling baik yang pernah kita kenal. Dia tuh tidak pernah punya hidden agenda, dia tidak pernah punya musuh, is always selalu hal yang baik. Kenapa Mas Ayib dimulai dengan Mas Ayib, lalu Glenn, lalu Mas Didi, like strange. Oke. Ini Mas Ayib juga banyak membantu SID sih sebenarnya. Oh gitu ya. Dan saya kenal Jering itu dari Mas Ayib. Iya. Di rumah Sano. Gitu kan. Ya. Ya, jadi mau dengar ceritanya SID nih. Awalnya kenapa itu kalau nggak salah sebelumnya ada band apa gitu ya, Jering sebelumnya. Kenapa? Sebelum SID, Jering punya band apa gitu kan ya. Terus baru membentuk SID ya, tahun 95 itu. Dan ini genrenya langsung itu punk rock ya, langsung dari awal gitu. Nah itu bisa cerita nggak kenapa memilih itu? Oke, pertama bagi yang belum tahu, SID berusia 25 tahun bulan Agustus ini. Bulan Agustus, tepatnya 18 Agustus, kami berusia 25 tahun. Dan kami akan merilis satu video klip. Pada saat ulang tahun nanti, kami akan merilis satu video klip, satu single yang menceritakan perjalanan kami selama 25 tahun. Dan kami, nggak tahu sih, mungkin Mas Jacob punya informasi lain, tapi kami merasa SID mungkin satu dari sangat-sangat sedikit band yang punya personil yang tetap selama 25 tahun masih dengan orang-orang yang sama gitu. Ya itu yang saya salut itu sebetulnya. Keren. Iya, itu juga susah menjelaskannya gitu. Nah, dan apa namanya, awalnya terjadi SID itu ya simple. Jadi sebelum saya sama Bobby sama Eka ketemu, kami bertiga punya band masing-masing. Waktu itu band saya bawain masih bisa dibilang top 40 rock top 40 gitu. Jadi kami bawain band saya sebelum SID itu namanya banyak ganti-ganti gitu. Jadi kami bawain Nirvana, Green Day, Pearl Jam, Bon Jovi, Deep Purple. Jadi dari klasik rock sampai punk dibawain semua. Jadi nggak jelas, top 40 lah. Lalu ketika tamat SMA, saya diperkenalkan ke Bobby oleh teman kuliah saya. Jadi SID ini 3 orang ini tidak ada dari kampus yang sama. Jadi saya di Universitas Pendidikan Nasional, Uniknas, Bobby di Warmadewa, Eka di Udayana. Tapi yang lulus cuma Eka, dia sastra Inggris. Saya sama Bobby cuma kuliah nggak sampai setahun kayaknya. Lalu kami oleh seleksi alam, kami dipertemukan, lalu kami karena saya nggak percaya, saya percaya di dunia ini nggak ada yang kebetulan.